لا درجة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الأولياء الشهداء الصالحين جميع شيخنا معلمنا صلى الله على الإمام محمد بن محمد الأهل سنة إلهي وبين جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Al-Fasl al-Thalith wal-Lisan, bahasa yang ketiga yaitu lidah. Tsumma alaika bihifdzi lisan wa dhabtihi wa taqyidihi lazimi oleh melihara lidahmu dan menyusunnya dan memperbaikinya. Fa inna syara'a dhajimahan tughyan aktsar fasad wa udwana. Paling bersangkutan anggota seperti binatang buas dan sangat zalim. Kebanyakannya memperbuat kerusakan dan permusuhan. Ainan subhanahu wa ta'ala qala qul ya rasulullah takhafu alayya fa akhadha alayhi salatan bil lisan nafsi qala hadza. Subhan bin Abdullah ya berkata, aku bertanya kepada Rasulullah apa yang paling engkau takuti di dalam diriku. Maka memeganglah Rasulullah dengan lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, nah ini an Yunus bin Abdullah ini wajatu nafsi tahrimu wa tasiyam bil hal syadid bil bisrah la ta'tamid al-kalimah la ta'niha fa'alayka idzan bithabzi jiddan bazilil majhud tazkura khamsata usulin. Yunus bin Ubaidillah, bahwa aku puasa uyuhnya puasa pada hari yang bersangkutan panas di Basrah, tapi aku tidak kuasa meninggalkan perkataan yang tidak berfaedah. Maka lazimulimu ketika itu dengan memelihara benar-benar lidahmu dan mengorbankan kesungguhanmu untuk meliharanya. Ingat oleh lima asa hadwa marawa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu namna adam jasbah faqad al-a'da kullaha illa ihsan qulna lahu nanshuduka an tastaqima in ghayra istaqamta istaqamna in wajajna qudwana bihi wallahu a'lam. Hai manusia, apabila bersubuh-subuh, bahwasanya manusia apabila bersubuh segala anggota seluruhnya menghadap kepada lidahnya. Mereka berkata, kami bersumpah dengan Allah, engkau harus lurus. Jika engkau lurus, kami lurus. Jika engkau bengkok, kami pun bengkok. Kata makna seluruh ini hadis. An-nut qalisan yu'asu bi'adil insan taufiq wal khizilan. Aqibah zamana mauqian malik dinan qala jaraita kasratan bi qalbika wa ahnan bi bani haymanan kidika la katakan tapi mala ya'nika. Bahwasanya pembicaraan lidah itu membekas pada seluruh anggota manusia, bisa dengan perbuatan baik, bisa dengan perbuatan tidak baik. Memperkuat riwayat ini dari Malik bin Dinar bahwa ia berkata, apabila engkau lihat hatimu keras, badanmu uyuh dan susah kamu di dalam berusaha, maka ketahuimu bahwasanya engkau berbicara pada sesuatu perkataan yang tidak berfaedah. Wala asal sani hifz waqtika bil athama taqalbil insan bi zikrillah fala aqall yakun lagwan yadhir waqtu bihi. Yang kedua, pelihara waktumu. Kebanyakan barang berbicara manusia itu tidak mengingat Allah, atau paling sedikit pembicaraannya sia-sia, itu membuang waktu. Juga Hasan bin Abi Sinan marala gurbatin buniyat, maka lam tukam buniyat hadhihi semala nafsihi ghaliyabsi darurata asalina ma la ya'nika wa aqabaha bisawmi sana qul bayaqbalil muhtamin bi anfusihim ya al-khalqa bin al-jahl aw al-izalata araf wal-ihnana Allahul musta'an. Ada yang bahwasanya Hasan bin Abi Sinan ia berliwat atas satu bangunan yang dibangun. Bila berkata, kapan ini bangun? Setelah itu beliau menghadap pada dirinya, hai diriku yang tertipu, kamu menanya sesuatu yang tidak faedahnya. Maka ia menyiksa dirinya dengan puasa setahun.
Kesimpulan Imam Ghazali, untung besar bagi orang mantingkan dengan diri mereka, dan celaka orang lupa, orang yang melepas dirinya akan kesalahan dan mengoyak akan dindingnya. Adakah sadaqal khairan sanah sayaqulu Al-Tanim rakatai bi'udzulillahi la'ja kunta khalian mustariha. Ambillah keuntungan salat malam di waktu malam yang gelap apabila kamu sendiri dalam keadaan lapang. Jamah hamamta billahi fil batil bajamakan tasbihan. Apabila dirimu ingin mencita-cita perbuatan sia-sia, jadikanlah ganti dengan membaca tasbih. Wal jamu sukuti khairin nutqi in kunta bi'alqam fasiha. Melazimi berdiam lebih baik dari berbicara, sekalipun kau ahli di dalam berbicara dengan fasih. Al-aslu salih yuzul amal salihat in lam yasun sana aktsara kalam yaqulu la tabiqa bidinnas. Melihara lidah sama melihara ibadah yang baik. Siapa yang tidak melihara lidahnya banyak berbicara, niscaya tidak boleh tidak, ia pasti akan menguyak orang banyak. Amakilah mengkasala lagatua kasala sakatuhu. Barang siapa banyak menguyak orang, saya banyak dosanya. Al-ghibah itu saya kahamul kalita dalam makilah bermula memandir sesuatu kesalahan orang lain, itu sangat seperti kilat menyambar binasakan ibadah. Inna sayaqdurnas nasaluman nasaba menjadikan bahwa yarmi bihasanati syarqan wa garban yamilan shimalan. Perumpamaan orang yang menyebut keaiban orang lain, seumpama orang yang ia menaruh satu alat untuk menyumpit, maka ia memanah dengan dia seluruh kebaikannya ke timur, ke barat, ke kanan, ke kiri. Bagaimana hasanul qila la abasad nafulan iktabaka babasir bitabakin fi ratabun kana bagaimana ahdaita ila hasanatika betul aqab ya aqab. Dan sampai daripada Hasanul Basri, beliau dikata ya Hasanul Basri Abu Sa'id bahwasanya si fulan ia menyebut kekurangan-kekurangan engkau, maka mengirimlah beliau kepadanya yang talam di dalamnya ada kurma rutab. Dia berkata, telah sampai kapan akan engkau memberi hadiah kepadaku kebaikanmu, bersenang bahwa di dunia membalas akan kamu. Dzikr ghibah inda Ibnu Mubarak, kalau kuntu muktaba adalah taumi annaha haqqu bihasanati. Di sisi majelis Ibnu Mubarak, orang sering menyebut-nyebut orang lain dengan tidak baik, maka beliau menegur, jikalau aku menyebut kekurangan orang lain, aku sebut ibuku saja, karena ibuku lebih berhak dengan kebaikanku. Jika nafata hati merasam letal qiyam wa ayyarat hu jawjatuhu fa inna qawan sallallahu bil lail bariha asbahu nalu minni takunu salatu yalqiyah fi mizani. Bahwasanya tidak sempat salat malam oleh Hatim al-Asam satu malam, maka mencela oleh istrinya. Beliau berkata bahwasanya beberapa orang mereka salat di malam hari tadi, ketika subuh-subuh mereka mencela aku. Jadilah salat mereka pada hari kiamat di dalam timbanganku. Aku tidak perlu lagi salat malam. Al-Asrul Rabi as-salamnya abdillah maqala Sufyan tatakalam bilisnata taksiru bi asnanaka. Yang keempat, melihara lidah selamatan daripada seluruh gangguan di dunia. Terus apa kata Sufyan Tsauri, janganlah kamu berbicara dengan lidahmu yang maulah gigimu patah. Qala al-akhla tabsutana lisan fa yufsidu alaika sya'naka. Jangan terlalu banyak berbicara, maka rusak atasnya oleh akhlakmu. Ansar ihfaz lisan la taqulu atubtala innal bala muqallun bil mantiki. Pelihara lidahmu, saya kamu akan kena bala, karena perkataan itu sama seperti doa. Mubarrad yang la lisan saya mar'i bi qatlihi. Hati-hati lidahmu, lidah itu cepat membunuh di dalam pengrasamu. Nah lisan lil fuad ya dulu rijal al-aqlihi. Pembicaraan itu menunjukkan hatinya. Seseorang laki-laki itu ia harus punya akal yang mulia. Namun lisan man ilaisun bi kamili jakhala alaihi lo igarah
dan meledah seseorang seperti macan pada tangan kanannya apabila ia bersunyi, niscaya ia menerkam akan dia. Wasumhu anil khana bil jami sumtin yakun laka min balitin sitara. Pelihara lidahmu daripada sifat-sifat khianat dengan tali diam. Jadilah bagi kamu daripada seluruh fitnahnya terdinding. Bil masalah satir wa kalimatin taqul sabih da'ni nasul taufiq bi rahmatih. Dan misal seseorang yang menutup lidahnya, barangkali satu kalimat engkau kata bagi temanmu, tinggalkan akan aku, itu pun bisa menyebabkan permasalahan. Al-Asami Zulafati akhirah aqibiha, banyak berbicara menjadikan banyak mengingat seluruh gangguan-gangguan akhirat dan akibatnya. Azkur bihi nuqtatan wahidah, saya akan menyebut padanya satu titik, satu kalimah yang bermanfaat. Ya anna la yakhlu imma anta qawlan mahzur haraman aw nabahan min budin ya'nika. Bahwasanya tidak sunyilah perkataanmu, perkataan yang dilarang lagi haram, perkataan yang harus tapi berlebihan yang kada bermanfaat. Dan karena mahzun haram babi min azabillah, jika di dalamnya ada dilarang dan haram akan disiksa oleh Allah. Katakanlah engkau tidak kuasa menanggungnya. Ayat Rasulullah naqala la tanusiyya bi ra'aitu binar qauman yaqulul jiba qad yarjib man hawlaka hawla yaqulul hamanas. Pada malam aku Islam Mi'raj, aku lihatlah di dalam neraka ada sekelompok manusia memakan menikan bangkai. Aku kata Jibril, siapa mereka? Mereka itulah orang yang menggunakan lidahnya untuk menyebut kekurangan orang lain. Kalau Rasulullah ma'ad yattaq lisan ahmadil Quran talabi ilmi tamazzikin nas bilisanika tamazzikaka kilabun nar. Hati-hati lidahmu daripada ulama dan orang yang mengaji. Jangan kamu koyak lidahmu, maka akan mengoyak akan kamu oleh anjing di dalam neraka. Nabi kallamah qala nabi ghibah hilabul qalbi min huda. Bahwasanya orang senang melihat kekurangan orang lain itu sebenarnya hatinya tidak ada petunjuk. Wa nasallallahu alaihi wasallam dari fadlihi bihadzal kalam mahzur. Minta kepada Allah supaya Allah memelihara. Al-bahfa fi arba'atun, perkataan yang boleh dan memperbanyaknya itu pun ada penyakit. Ada syughlul kiram katibin bimana khair bihi wala bidatah. Pertama, merepotkan malaikat, catat tidak ada faedahnya. Aqalil mal yastahya minha fala yuzima. Berhak bagi seseorang malu dengan malaikat, jangan mengganggunya. Kalau Allah Ta'ala yarbizun qawli illa daira qibanat, tidak keluar satu huruf daripada lidah kecuali dicatat oleh malaikat. Rasul Isa kita bilih subhanahu wa ta'ala bila wala hazar fi hadhi abdu min dzalika yakhshallah jalla jalla. Seolah mengirim tulisan kepada Allah daripada tulisan yang sia-sia dan sangat tidak bermanfaat. Waspadalah manusia, jangan mengirim kepada Allah tulisan itu. Zakarana ba'dhum nazala jinna taqlan bil khanna qala ya jawaiha nama tumli kitaban ila rabbika anzal majatumli. Sebahagian mereka melihat seseorang berbicara dengan perbicaraan yang tidak ada faedahnya. Ia berkata, kasihan kamu mengirim catatan satu surat kepada Allah yang tidak ada sama sekali nilainya. Asali sukiratu baina dil malikul jabbar ya maka rusul asyad min asyad wal ahwal atsan uriyan ja'an qati'anil jannah wa busanil ni'mah. Yang orang banyak berbicara maka dibacakan seluruh pembicaraannya antara hadapan Allah pada hari kiamat dan disaksikan oleh seluruh makhluk dalam kesusahan dan huru-hara. Dia kehausan, dia bertelanjang, dia kelaparan. Dia tidak akan masuk surga selamanya, ditahan daripada dapat rahmat Allah. Rabbillahum ta'bim madza qulta kata hujjah al-haya min rabbi izzah kila yaqal budur dan sabu yatulu. Orang banyak berbicara dicela dan diaibkan pada hari kiamat. Apa yang kamu kata? Tidak bisa ia menjawab. Ia sangat malu kepada Tuhan. Dikata orang taqutilhimu berlebihan berkata, hisabnya sangat panjang. Bihajil saja cukuplah dengan ini asal sebagai nasihat limitazar mengambil nasihat sangat ihya salam muamalat din bi mungkunaun banzur bihi tajidu syifa. Al-faslu rabi al-qalbu. Pasal yang keempat adalah hati.
Alaika bihifzi islam sunil nazrika bizil majhul bain azum min ahji Allah ta'ala naqsa asalan adqa amran islana sabahalan azkur fi hamsat usulil muqni'ah. Wajib kamu melihara hatimu dan perbaikinya, baik pemikiran di dalam hati dan bersungguh-sungguh. Paling besar seluruh anggota, bahaya paling banyaknya membekas di anggota, dan paling halusnya perkara, paling beratnya untuk memperbaiki, paling susahnya sifatnya. Dan aku sebut padanya khamsah usul muqni'ah, 5 asal yang cukup. Al-asul awal qawluhu ya'lam khata'nya batikhas sudur. Allah mengetahui kejiban mata yang hianat dan yang tersembunyi di dalam dadanya. Kalau Allah yang Allah mengetahui geritik hatimu. Kalau Allah inna alim jadi sudur, Allah sangat mengetahui di dalam dirimu. Kam zakara wa qara zikrahu bil Qur'an ka bitilal alim al khabir tahzian tahdid li khawas min ibad. Berapa banyak Allah menyebut mengulang sebutannya di Quran. Cukup dengan mengetahui Allah sebagai kewaspadaan, ancaman bagi orang yang marati mengaku hamba Allah. Ya, ma'alatan alim ghuyub hatarun al-khatir, orang yang sakadudukan mengaku hamba Allah itu sangat bahaya yang besar. Anjur majayamu min qalbik, apa yang ada di dalam hatimu. Al-aslusan yang qaulu Rasulullah la yaghzil lakum ma abshari inna yaghzil qulubikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa kamu, absyarikum dan badan kamu, hanya Allah memandang isi hatimu. Bal kamu idzan nazir rabbil alamin, hati adalah pandangan Allah. Fa ajaban ma yahtu wajhihi alaihi wa mawdhu nazil khalqi fa yaghsiluhu yanzubuhu min aqsal adnas zanu bi an kanu la yatal makhluqun bi al aibin bi qalbi alaihi wa mawdhu nazir rabbil alamin. Seperti bingung orang mementingkan untuk mukanya yang ia hiasi, padahal hanya pandangan makhluk. Ia basuh, ia bersihkan dari kotoran dan daki. Ia hiasi sekuasanya supaya terlihat oleh makhluk tidak ada keaiban. Tapi orang tidak mementingkan hatinya, sedang hatinya adalah pandangan Allah. Yutahiru yuzinu yutaibu, seharusnya ia membersihkannya, memperbaikinya. Aylayatul arbu jalalu ala danasin bihasainin abatin aibin yuhmilu badil aqza ibadaiha aqzarin qabaihar talal khalqa lahidin minha hajuruhu tabar minhu ataraduhu, supaya tidak melihat Allah di dalam hatinya kotor dan jahat sifatnya, penuh dengan fitnah, penuh dengan tipu daya, bahkan ia mengesungkan dengan kemaluan, kekotoran, kejahatan. Jikalau melihat makhluk satu orang di hatinya, niscaya meninggalkan mereka akan lihat. Mereka tidak mengakui berteman dan bersaudara dengan dia. Bahkan ia mengusir akan dia dari kampungnya. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da kullu taba'un. Bijal salam matbu' salah taba'u. Jastaqama alikul. Istaqama ra'ayah. Ibn Dzalika marwi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati itu seperti raja. Ia sangat ditaati. Pemimpin yang diikut. Seluruh anggota mengikutnya. Bila baik yang diikut, baiklah pengikutnya. Apabila lurus raja, luruslah rakyatnya. Menjelaskan bikin kauli itu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna fi jasad mudghatan, salah jasad kullu. Ya basar kullu Allah wa qalbu. Di dalam badan manusia ada segumpal darah. Apabila ia baik, baik seluruh badannya. Apabila ia rusak, rusak seluruh badannya. Ketahuilah itu hati. Jangan salahul qalbi jadi wajib sabina ya bihi. Apabila sudah tahu seluruh kebaikan tergantung hati, seharusnya orang bersiap-siap untuk memperbaiki hati, bukan badan. Al-aslu rabi' al-qabah zan kulli jawharin lil 'abdi nafisin kulli ma'na khatir al-aqlu. Hati adalah perbandaran tiap-tiap mutiara bagi hamba yang sangat berharga, tiap-tiap makna yang mulia. Awal al-aqlu, hati itu bisa disebut akal. Wa ajalha ma'rifatullah, di dalam hati itulah letaknya ilmu yang lebih dari Allah, itu mengenal Allah. Alati hasawa sa'adat tadain, tidak akan orang selamat kalau tidak kenal kepada Allah dunia dan akhirat, bukan amal. Semua basil biha taqaddum wal wajhat indallah jalla. Kemudian penglihatan hati itulah ia bisa taqaddum dipandang Allah,
orang nang di depan wal wajah, dan bisa iya dipandang Allah orang nang menghadap indallah kepada Allah. Semuanya ikhlas ta'ah, kemudian di dalam hati itu letaknya niat yang ikhlas ibadah. Alladzi yataqabbal sabul abad. Kalau ikhlas baru ibadahnya berpahala. Kalau tidak ikhlas ibadahnya menjadi maksiat. Subhanallah ulumul hikam. Di dalam hatilah seluruh ilmu dan seluruh hikmah. Ya sabul abdi sayyul akhlaqi syarifah. Ya kemuliaan hamba seluruh akhlak yang mulia. Al-kisah hamidah dan perkara yang terpuji. Ya seluruh tapadur jalan pasalnya yang ia mendapat oleh orang-orang besar atas apa yang kami serahkan kitab asma Allah wa haqal min hadzal hijana antah baza sanaan asnafat tawrasat hahraza min suraq quta tuqrama tujalla bidurubil karamah la yalhaqa bi jawahira azizah dan nasun la yababiha wa la ijabil adun. Maka wajiblah bagi ini perbendaraan bahwa dipelihara, dibersihkan dari kotoran penyakit, dijaga, bahkan dijaga dari pencuri dan perampok, dimuliakan, diagungkan dengan bermacam-macam kemuliaan. Jangan bertemu ini mutiara yang mulia oleh kotoran, supaya jangan sampai musuh bisa mengalahkannya. Ala khalsalan mis ini ta'ama tahallahu fajru khamsa ahwali laisa li ghairi min a'dha'i ibn adam. Bahwasanya aku kata Imam Ghazali menekankan sifat hati kepada hati baginya 5 sifat, tidak ada baginya di anggota manusia. Ada anak adu qasdun ilaih muqbilun alaih mulazimun alaih. Bahwasanya musuhnya iblis, ia meniatkan untuk memutuskan itu hati, menghadap terus-menerus ia dan melaziminya. Inna syaitan jasim akal bin adam, bahwasanya syaitan duduk ia menghadap hati manusia. Wa mazi'ihha malawaswas yaqra'ani bidda'wataini ataini al-malawas syaitan. Maka ia tempat ilhamnya malaikat dan tempat bisikan syaitan yang mengetuk keduanya dengan membawai keduanya selamanya, yaitu malaikat dan syaitan. Wasani bahwa hati anna syagla lahu aksaru baina aqla wal hawa bilaum fihi mu'tarul asparaini al hawa junudi wal aqli wa junudi wa abadan baina muharabatihim taqatulihim tanaqudihim aqabithagi ay yukhrasa wa yuhsana wa yuqal anhu. Bahwasanya hati itu banyak sekali ia punya kebimbangan pekerjaan, akal dan hawa kedua-duanya terus ia seolah-olah maurak dua tentara, yaitu hawa nafsu dan tentaranya, akal dan tentaranya. Maka keduanya selama-lamanya ia berperang dan saling membunuh dan saling mengalahkan. Maka berhaklah bagi bintang dipelihara, dijaga, jangan lupa daripadanya. Itulah hati. Asalna warallahu aksaru, bahwasanya tantangan di dalam hati sangat banyak. Ya khawatirhu kasiham la tazalu taqabihi. Sementara di hati itu geritik-geritik yang seperti berhamburan anak panah yang jatuh pada kalmatar, bahkan seperti hamburan hujan. La tazalu tamturu, senantiasa hujan lailan wa nahara, siang dan malam. Datang itu tidak pernah berhenti. Anda la taqdi wala man'iha tamtani, dan engkau tidak kuasa menegahnya, maka ia bisa berhenti. Walaysa bi manzil aina bainal jabnaini tughammadu atasdarihu. Hati itu tidak seperti tempat mata yang antara dua kelopoknya. Apabila dipajamkan, maka ia sudah istirahat. Atau takun mudikhalin oleh muslimin, tapi ru'yatahuma, atau engkau jadikan pada tempat yang sunyi atau malam yang gelap, maka mata tidak bisa melihat lagi. Atau kalisan wa miwari hajibaini al-asnan syafati anta kadu alamani wa taskinihi, atau hati itu tidak seperti lidah yang ia antara dua bibir, di dalamnya ada gigi dan ada dua bibir. Engkau kuasa menegahnya dan mendiamkannya. Walil qamu gharadun lil khawatir la tariman wa tahabbuzi anha bihalin. Bahkan hati itu satu tujuan bagi segala geritik yang tidak kuasa engkau menghilangkannya dan memelihara daripadanya dengan satu hal,
Dan kata Ka'ab waqtin, ia terus-menerus menggelitik. Nafsu masalihatil idbah dan anzalika fi majhudi taqah amrun syadid mihnatun azimah. Kemudian nafsu bisa mengikuti apa yang digelitikinya dan terdegah untuk mengikuti itu sangat susah. Perkara yang bersangatan, ujian yang besar. Rabi'ana ilajum asirun wa gaibun angka pada taqaddus wa tadi fi apatun tahdusul halatun tahtaju ila an tabhas an zalika atau bastu li jahdi wa lakin nazarah kasir riyadhah. Bahwasanya orang mengobati hati itu sangat sulit karena ia tidak terlihat, tidak hampir-hampir mengetahui ia bergerak di dalamnya penyakit. Terbit baginya satu hal, berhajatlah engkau kepada maurai itu, kan sempurna uraian dengan panjang waktu yang lama kesungguhan dan halusnya pemikiran dan banyak melatihnya. Al-khamsah malati li asra wa ila an kalam aqrabu laqad qila innal qalba asra inqilaban ma qidi bi galyanihi. Bahwasanya seluruh penyakit di dalam hati itu lebih cepat dan ia kepada berbulak-balik itu lebih dekat. Sungguh dikata orang bahwasanya hati itu lebih cepat berbulak-balik daripada air yang ada di dalam panci di waktu menggurak. Yakila masmiya qalbi ilm taqallubi wa ra'yu yadhib bil asnani atwara. Tidak dimahati dengan kata kalbun kecuali ia karena cepat berubah-ubah. Satu pendapat bisa memukul dengan manusia akan waktu yang lama. Sebab jalan qalbi izabillah azalat a'zam azalat a'zam wa as'abu abzahu iz adnahu qaswatun mailun ilaillah subhanahu wa ta'ala muntaha khatmun bi kufrin iya billah. Apabila hati tergelincir, berlindunglah kita dengan Allah. Tergelincirnya itu lebih besar, kajiannya lebih susah dan lebih bersangatan jahat, karena sekurang-kurangnya hati itu adalah bersifat keras dan condong kepada selain Allah. Akhir daripada hati itu akan tertutup dan mati dengan sifat kekafiran, berlindung dengan Allah. Mata semua qaulullah ta'ala aba wastakbara kana minal kafirin. Apakah kamu tidak mengetahui hikmah perkataan Allah? Syaitan iblis itu ia enggan dan sombong, akhirnya ia menjadi orang kafir. Bahkan akibu biqalbihi adalah sifat sombong itu letaknya di dalam diri hatinya. Fahamal al-iba wal kufri bizahirihi, maka menyudahilah atas ia enggan dengan perintah Allah dan ia kafir dengan Allah. Amma tasqallahu lakinnahu akhlada ilal ardi wa ataba hawahu. Tapinya ia merasa kekal di bumi ini dan ia mengikuti hawanya. Bahkan walatibal hawa biqalbihi, ada kalimat condong mengikut hawa itu di hati andaknya. Wa amala zalika adzam bimasum nafsihi, diserahkanlah dosa yang dicela dengan sebab hatinya. Atau sekolah telah wa nuqallibu abidatahum absarum kama bihi awal marrah nazum bi dughyanim ya'mahun. Kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman dengan yang awal pertama, dan kami tinggalkan anak mereka di dalam kesalimannya seolah mereka buta daripada kebenaran. Yang ayah rajul khafa ibadullah la khawas ala qulubihim baqal alaiha sarab inayam ilaiha. Karena inilah hai seseorang takut oleh beberapa hamba Allah yang saleh-saleh kalau membicarakan hati mereka, dan mereka saling menangis dengan hatinya, dan mereka memalingkan seluruh tujuannya khusus melihat hati. Allah subhanahu wa ta'ala yakhafuna yawman tataqabbil qubul absar. Orang-orang saleh itu takut pada suatu hari yang berubah-ubah padanya oleh hati dan penglihatan. Ya Allah yakum minal mu'tabin ibadil muhtamin man yakhatar mabikin isi qulubihim sunazain arhamur rahimin. Fa in kila inna amma hajal qalbi la muhimman jiddan ba akhbirna ma'ali tusliha anil afal ta'tarid wa tufsiduhu. Perkara hati ini sangat penting. Kabarkan kami daripada makna yang untuk memperbaikinya, penyakit yang mendatang atasnya maka merusakkan dia. Asa an wafiqal ijtihad fil amal bijalika, barangkalinya Allah memberi taufik kepada kami bisa untuk mengamalkannya. Yuqalu ya'lam,
Kata Imam Ghazali, kata Hurim, tafsir hadil ma'al tawil la yahtamil hadil kitab. Perincian ini hakikat tentang pembersihan hati sangat jauh sekali perjalanannya. Ini kitab tidak bisa mampu untuk ditulisnya. Innamul akhirah mu istikhraja kata sunifi hadin nuqtah la ghairu. Kebanyakan orang-orang saleh mereka menghendaki dengan mengeluarkan karangan-karangan mereka hanya tujuannya satu titik, yaitu di hati. Karena bima yahtaju ila dzalika nahwa min tis'in haslatan mahmudah. Mereka menyebut di dalam hati itu akan seumpama 90 perkara yang terpuji, wa adyan mazmumah, dan 90 perkara yang tercela. Semua wal masih wajibah mahzurah, kemudian perbuatannya dan jalannya yang wajib dan yang ditegah. Nah, jika si tafasilah seumpama itu pada rincian la umri innaman ahamu amru dinihi anta bayan qadara al-ghafilin adzinafsi fa yakunu tahsuja min dzalika. Demi umurku yang beda Allah, orang yang mengaji seluruh perkara agama terbangun dari tidur lalai, yang melihat dirinya tidak akan sanggup mengaji hanya khusus hati dengan umur yang beda Allah. Walau bialikan sirur, dan mengamalkannya pun tidak akan sanggup kecuali jawab ke Allah, orang diberi taufik oleh Allah. Karena janganlah menjadi min hasil ajabil kali kita ihya ulumuddin atayna syarjam tafisilha qaibiyat ilajah bi kita salim muamalatid din. Wa kitabun mustaqil nafsi azim faidah lan tabihi ila hulul ulama rasul fil ilmi. Seluruh pembicaraan itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi kitabnya itu hanya seperti kecil tapi besar faedahnya, tapi tidak mampu membaca kitab dengan pahaman yang sempurna kecuali orang-orang yang ia ahli di dalam kata ulama yang dalam ilmunya. Naudhah hajal kitab yang tabihi muqtadi muntaha al-qawi. Tujuan ini kitab untuk memberi manfaat orang yang baru belajar, orang yang sudah selesai belajar, orang yang kuat, orang yang Panazana fi usulillah pada zikriha. Kami hanya meringkas di dalamnya karena ini kitab himpunan seluruh daripada hamba Allah. Fi ilajil qalbi untuk membacaannya. Hajat ilaiha masatun aguniyatan al-batashan ibadah wajana arba'ata umurin. Perlu sekali untuk mengenalnya. Masa sebuah sentuhan kepada dirinya tidak cukup daripadanya sama sekali. Orang hanya semata beribadah, ia harus mengetahui apa sebenarnya hatinya. Bahwa janabatu arba umur, kami berdapati di waktu orang beribadah di dalam hatinya itu 4 perkara. Mendahidul abidin apatul mujtahidin, yaitu seperti tergelincirnya beberapa ahli ibadah, penyakit-penyakit orang menang di dalam melakukan istihad, melatih dirinya. Ya mitanu qulubiyatun nufus tahu qatasin untuk suatu lipo. Itu segala fitnah hati dan segala bala jiwa yang menegah dan mengaibkan, merusak dan membinasakan. Arbatun maqlabiyya biha qiyamul ubad intizar ibasal qulub. Dan 4 pada lawannya itulah nilai ahli ibadah, susunan ibadah, kebaikan hati. Al-adar arba, al-afatu arba, bermula penyakit hati itu kebanyakan 4. Al-amr istijal hasadul kibru. Pertama, panjang angan-angan, merasa panjang umur. Yang kedua, ia seperti maunya cepat punya karamat. Yang ketiga, di hati itu sangat kuat iri dengki. Yang keempat, sombong. Walaupun arba kisarul amat ani bi umurin wa nasihil khalqi tawadul khusyuk. Harus dihentikan perbuatan itu dengan 4 sifat. Pertama, jangan sampai kita merasa umur masih panjang. Sedikitlah angan-angan khayal. Dan di dalam ibadah ambillah ketenangan jiwa. Jadi akan makhluk tuh nasihat kepada diri kita, baik mereka yang sukses atau mereka yang tidak sukses. Bersifatlah dengan tawaduk dan khusyuk. Bahagia usul bisa qulub asadiha, tergantung kita yang memakai. Inilah cara hati bisa bersih dan hati bisa kotor. An-nuqtatul i'lam adalah tabzulil majhud bi taharruj min hajil akbar.
titik ini seluruhnya peredaran seluruh sifat. Hendaklah bersungguh-sungguh mengorbankan pikirannya orang yang ingin memelihara daripada penyakit ini. Tahsil hajil menakib yang menghasilkan bagi kemuliaan karamah. Tuqal ma'ana tasfar bil maksud, ia akan cukup daripada nilai uyuhnya dan ia beruntung dengan didapatnya insyaallah. Sahabatkan haja perkataan wajijah mukni'ah. Saya akan mengisahkan daripada penyakit hati ini dengan perkataan yang ringkas, cukup untuk diamalkan. Amatulul amma, adapun orang merasa umur panjang, ainu akim kula khairin ta'ah, itulah penghalang untuk mengerjakan kebaikan. Jadi kulisin fitnah, itulah yang menarik seluruh kejahatan. Innahu darul udhar, penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Yaqul khalqa yang ia di dalam hati seluruh makhluk laksana bala. Karena najatala amaluka hajalaka minha arba'at asyar. Apabila panjang merasa umur kamu niscaya terbitlah di dalam dirimu 4 perkara. Ada tarqutah wal kasal fiha. Salah satunya tidak mau beribadah dan malas untuk beribadah karena merasa umur panjang. Takulah engkau kata sapalu selagi aku nanti berbuat oleh yang benaidaya, hari terus berlalu oleh yang putuni dalika, nanti besok-besok lakasar gadut atairahim wahid suqala malhafal wa'id karuba alaihi ba'id. Siapa takut janji Allah dengan siksanya, niscaya hampir atasnya seolah-olah ia akan bertemu Allah. Amantala amaluhu, siapa merasa umur panjang niscaya jahatlah pekerjaannya. Yahya bin Ma'raji rahimahullah, al-amal qati'un an kulli khairin. Bermula angan-angan merasa umur panjang itu memutus daripada seluruh kebaikan. Atau mani'un min kulli haqqin, sifat rakus manusia itulah tidak mau menerima kebenaran. Al-sabru sabin kulli zabrin wa nafsuliyatil kulli sarin. Bermula sifat sabar itu yaitu bersabar untuk mengerja tiap keberuntungan. Dan bermula makna nafsu itu yaitu seluruh yang mendorong kepada kejahatan. Rasanya yang kedua, tarkut tabah taswibiha, apabila merasa umur panjang maka tidak mau bertobat dan ia mengatakan nanti saja. Kalau sabatu saya nanti bertobat. Bil ayam asah wa ana syabun, sini qalilun tabah milaidan akan alaiha matarumtuha ma agtalul himam isra wa ta'ala ajal qabla israhil amal. Satu hari ia berkata, hari sangat panjang, aku masih pemuda, umurku baru, tobat itu antara hadapanku, aku kuasa atasnya apabila aku mengerjanya. Kadang-kadang ia menipukan dia oleh segala keinginan mengakali untuk maksiat. Terkejutlah datang umur ajalnya sebelum ia bisa memperbaiki pekerjaannya. Yang ketiga, orang yang merasa umurnya panjang, rakus sekali menghimpun harta, bimbang dengan dia meninggalkan akhirat. Takhabul pakapil kibar atau bani iktisab. Saya sangat takut sekali nanti jadi orang miskin di waktu tua. Kadang-kadang aku lemah, kadang-kadang lagi berusaha. Allah berdoa syai'in fadilun adakhirul maradin harami apaknin haja. Ada boleh kada bagiku, aku harus berlebih. Aku simpan akan dia di waktu aku sakit, di waktu lanjut usia, di waktu aku susah. Azawanahu, seperti inilah angan-angan orang yang merasa panjang umur. Maka ilahbah bidunya, daripada perkara yang menggerakkan untuk gambar rakusnya kepada dunia. Soalnya timu birizki, sangat memantingkan urusan duit. Takulu aish akul, aish asrab, aish albas. Ia berkata, apa nak aku makan nantinya, apa aku minum nantinya, apa nak aku pakai nantinya. Hajasatah hajasaib, ini musim dingin, ini musim panas. Malaysyai'un, aku tidak punya sesuatu. La umma yatul ahtaja, usia aku panjang umur, maka aku harus perlu. Hajat masyai bisa didatang. Keperluan di waktu sudah tua itu sangat. Walaupun dan kau tinugun ya aninas, ada boleh kita aku ada menyimpan pemakan
dan harus lebih kaya daripada manusia. Haji amsaluha, inilah percontohannya. Tahariqu ila talabi dunya, arghbah fi jamilaha wa milima indaka minha. Menggerakkan hati untuk menghimpun dunia dan rakus di dalam dunia, dan menghimpun dan menyimpan apa di sisi engkau. Aku mobil bab ya segala kalbaka yadhiqal umraka wa taqayyad sahmaka gamaka bila faidan ta'ilin. Paling sedikit penyakitnya di dalam hatimu, masalah panjang umur, membimbangkan hatimu karena menghimpun dunia, membuang-buang umurmu dan waktumu, dan memperbanyak tujuan hati, kesedihan dan kesusahan yang tidak ada faedah dan tidak ada habis-habisnya. La marya Nabi Dzarin radhiyallahu anhu qala qatalani hamu yaumin la udhikru kila kaifa dzalika abar inna amali jawaza ajali. Sahabat Rasulullah Abu Dzar radhiyallahu berkata, telah membunuh akandaku oleh sedihnya satu hari yang tidak pernah aku perdapati. Dikata orang, apa seperti itu ya Bajar? Beliau berkata bahwa angan-angan aku merasa panjang itu melebihi daripada umurku. Rabbi nangkan berkala suatu bil qalbi wa nisyan lil akhirah. Rasa panjang umur itu mengaraskan hati dan melupakan akhirat. Ya amal ta'isha tawil atul maut wal kabar. Apabila engkau merasa hidup ini lama, saya engkau tidak merasa mati itu sangat dekat dan kubur itu pasti. Qala Ali bin Abi Thalib kana in akhwa ma akhfa alaikum isnatani tulul amati bal hawa. Paling ditakuti apa? Ditakuti atas kamu dua perkara, rasa panjang umur dan perbuatan tidak terurus. Tolal umur yang sil akhirat wal hawa yasudu anil haq. Dalam rasa panjang umur itu merupakan kematian. Ikuti hawa nafsu itu menahan daripada yang benar. Bajan basi yasir biruka mawza amrika hadis dunia sebabila aisyah subat yakhadna fiha yasul qalbi dalika. Jadi tiba jadilah pikiranmu dan seluruh kehidupanmu hanya pembicaraan masalah urusan dunia dan segala sebab-sebab usaha kehidupan dan berteman dengan orang-orang yang mengurus dunia dan seumpamanya. Karena salah hatimu. Inna malikatul qalbi asabatu bi dzikril maut, hanya saja bisa tipis hati dan bersih apabila mengingat bahwa mati itu lebih dekat daripada hidupmu. Wal kabar dan kubur, wasawab pahala, iqab siksa oleh akhirah. Walaupun saya menjadikan kami aina yaqulbika iqah wasabah. Apabila tidak ada seseorang merasa ia akan mati, bagaimana ia mau mengontrol dirinya kesadaran menjadi tipis dan bersih-bersih. Kalau ta'limul abad fa khasat qulubuhum, mereka merasa lama atas mereka oleh waktu kematian, karaslah hati mereka. Jangan antai jatawat amalaka kala ta'atuka akhirat tabatuka maksud astadah suka kasakal buka segala anil aqibah padhahabat idzabillah ila minhalillah ta'ala akhiratuka ay halil asu min hadhihi abin azm min hadhihi. Tiba-tiba engkau apabila engkau merasa umur panjang, niscaya engkau tidak mampu beribadah dengan banyak dan engkau seolah-olah merasa menjadi orang baik. Dia mengakhirkan tobat. Banyaklah kesalahanmu, bersangatanlah rakusmu, karas hatimu. Banyaklah kelupaanmu daripada mengingat hidupnya ada akhirnya. Maka hilanglah, berlindungi kita dengan Allah. Jika kamu tidak dirahmati oleh Allah seluruh hari-hari, apa juga hal yang paling jahat dari ini, tidak ada penyakit di dunia yang besar daripada penyakit hati. Kalau haji bisabitul amma seluruhnya sebab pada seumur panjang. In kasada malaka karabtu nafsikal maut qadar hala iqranika ikhwani ajik ghafadahu mautu bi waqtin lam tahtasibu. Coba pikirkan dengan baik untuk agar supaya angan-anganmu itu jangan terlalu panjang. Ingatlah dirimu pasti mati. Coba lihat seluruh teman-temanmu, saudaramu yang telah mendahului akan mereka kematian. Waktu tidak menghitung kata umur dan tidak ada kata waktu. Wala'al hal mislah halid, barangkali halmu akan terjadi seumpama temanmu yang sudah mati. Bahaya yang guru, waspadalah, wazkuri maqala ibn Abdillah. Amin mustaqbil yauman lam mustaqmilhu mantin gadan milku lam ra'aita ajal wasirahu lam qatal amal gururahu. Berapa banyak orang untuk menunggu satu tidak sempat memutar dirinya menghadap ia sudah mati.
Berbanyak orang menunggu besok, tidak menyampat ia akan besok, ia sudah mati. Jadi kalau engkau lihat umur dan perjalanannya, saya engkau marah akan merasa panjang umur dan tipuannya. Amma sami'a Isa ibn Maryam alaihi salam, ad-dunya thalathatu ayyam amsi madha ma biyadika min syai'un alladhi la tadri atrik amla yauman anta fihi autanimhu. Bermula dunia hanya 3 hari saja. Hari kemarin telah berlewat, tidak bisa lagi kamu kembali. Besok belum tentu kamu mendapati umurmu. Sekarang itulah harimu, maka buatlah kebaikan di dalam waktu itu. Semoga Nabi Zainal Gibraltar dunia tersah saat madad saat antapiha saat tadi aturiku amla. Baru mulai dunia itu hanya 3 detik yang telah lewat, detik yang engkau berada padanya, detik yang engkau tidak tahu apakah bisa umurmu sampai ke detik itu. Maknanya bahwa umur itu lebih cepat daripada gerakan seluruh apa aja yang di dunia. Jadi pesawat itu cepat, lebih cepat umur kita, tidak bisa menduga. Falastatamlikul bil haqiqah ila satan wahidah. Umurmu hanya 1 detik sebenarnya. Ijam min sa'ilah sa'ah, karena kematian 1 detik kepada 1 detik. Kalau syahina dunia salas ampas, dunianya 3 kali bernapas. Napasun madda amilna tapi ma amilta. 1 napas telah berlalu, engkau apa yang dikerja. Nafsun antapihi, 1 napas di waktu engkau mengeluarkannya dan menghirupnya. Nafsun la tadri, berikutnya napas yang engkau tidak tahu apakah masih bisa atau kematian datang. Kamu tanapi nafsan fajal maut. Berapa banyak orang yang ia bernapas, datanglah kematian sebelum bernapas berikutnya. Falastatana nafsan wahidah bil haqiqah. Tidak ada yang memiliki hidup nih, 1 napas saja sebenarnya. La yaman wala sa'ah, bukan 1 hari dan bukan 1 jam. Pada bihaja nafsil wahid la ta'ah, maka segeralah hanya 1 napas itu saja untuk mengingat Allah qabla ayabuta, sebelum dia berlalu. Ila taubah, untuk memperbaiki diri. Nafsi sani tamutu, barangkali napas kedua engkau telah mati. La tahtamu birizki, jangan terlalu mengingatkan masalah duit. Ala ta'isyu, duit itu tidak bisa menghidupkanmu hanya untuk di waktu hidup. Tahtaja ilaiha, waktu itulah kamu gunakan. Waktu qada'an walhamu fasilah, jadilah kamu waktu semata-mata mengingat duit, sia-sia, tidak ada isinya. Walhamu fasilah, dan hatimu penuh dengan kekotoran. Saya tama insan birizki min wahid sayyid wahid anu sayyid. Bagaimana manusia itu berpikir hidup hanya 1 napas, tapi ia memikirkan duit untuk hari yang 1 atau jam yang 1, napas yang 1. Tasgun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam matamin usama mustari bisabrin syahrin sama telah bil amal. Allahumma wada'tu qadaman bazanni ma'urfa ala luqma zanni asibha likanil maut la nafidi inna ma tu'adun la'atin wa ma antum bimu'jizin. Apakah kamu tidak mengambil nasihat sabda Rasulullah bagi sahabatnya Usamah? Apakah kamu tidak merasa heran dengan Usamah sebagai pedagang? Ia sabar sebulanan berdagang. Usamah itu terlalu merasa panjang umurnya. Demi Allah, aku tidak melangkah 1 langkah, belum aku mengangkatnya, dan tidak menyuap 1 suapan, belum aku mengunyahnya. Aku kira aku tidak bisa datang kematian. Demi diriku dengan kekuasaan Allah, apa yang Allah janjikan pasti terjadi, dan kamu tidak akan bisa luput daripada janji Allah. Eja anta ya rajul tazakkarta hadhihi azkar jabta ala hadhihi bil ada taqras surah amaluka biiznillah. Bila engkau hai seorang laki-laki mengingat perkara ini dan engkau menasihati dirimu sendiri dengan mengulang mengingatnya, niscaya engkau sedikit seluruh angan-angan dengan izin Allah. Baina tara nafsatu billahi, ketika itu baru bergeraklah dirimu untuk beribadah. Tajilu taubataka tasanka maqsatuka tajhad fi dunya talabiha. Baru engkau segera untuk bertobat, gugurlah dari mereka maksiatan dan zuhudlah kamu dalam dunia untuk mencarinya. Ya kepuhisabuka, tapi ataukah sedikit sekalilah hitungan dirimu dan uyuhnya. Ya kau kalbuka bidal akhir alaiha, jadilah hatimu selalu mengingat akhirat dan haru-haranya. Mahu illa min nafsin la nafsin, ternyata perjalanan hidupnya 1 napas dan 1 napas. Tasbihatu ainu wahidan wahidan.
jadilah kepadanya dan menolongi akan dia satu dengan satu. Fatazulam kal kaswah, hilanglah hati mukaras, tabdul kal rikah wa sabwah. Jadilah hatimu tipis dan bersih. Tas'iru inda dzalika khauf min Allah wa nasihah. Timbullah dalam hatimu adanya Allah, kemudian kamu takut kepada Allah. Kalau Allah memberi hajat sebenarnya, bukan menjadi milik kamu. Yastaqim laka amru ibadatik. Jadilah lurus ibadahmu, ya raja, kuatlah dalam hati pengharapan. Antara akibat tasbih murad bi akibatika, Allah menyiapkan akhir perjalanan kita keberuntungan. Qul ya ba'da fadlillah subhanahu wa ta'ala amma, seluruhnya dengan kurnia Allah. Kalau kita bisa merasa sedikit angan-angan rauqiya nazurahnya apa ilahu binnaum ba'na mautih ya amal ablagu bima indakum qarida qasira amal fanzu ayyuhal akhi abdul majhul bihaja asqabir baina ahmu azum bisal qalbi wa nafsi wallahu wali taufiq madli wa rahmatihi. Dikata orang begini, sesudah ia meninggal dunia, maka bertemulah seseorang di alam roh. Apa jua ibadah yang lebih di waktu kamu meninggal dunia, dan Allah mencatat dengan makna sempurna. Beliau berkata, sifat hati yaitu ridha kepada Allah dan jangan merasa panjang umur. Maka pikirkanlah dirimu, hai saudaraku, dan korbankanlah seluruh kesungguhanmu untuk mengurusi ini asal yang besar, sangat penting dan sangat besar untuk memperbaiki hati dan dirimu. Tetapi tergantung seluruhnya kepada taufik dan hidayah Allah. Amal hasad bainal mufsid ta'al bais wal khati'at. Wallahu a'lam. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alam tanah limna ma yabauna zina liman tanbauna bih. Alhamdulillah.